karena di semester ini di seluruh Indonesia itu ada satu mata pelajaran baru yang DP nama itu coding dan kecerdasan artifisial. Biasanya disingkat dengan KKA. Nah, jadi pelajaran ini dulunya itu ada di pelajaran informatika. Kalau di informatika itu dia masuk di algoritma pemrograman. Pernah dengar? Belum. Nah, jadi karena seiring perkembangan teknologi dan itu kecerdasan artifisial, atau kalau yang orang sering dengar kok DP nama AI, Artificial Intelligence. Kalau di Indonesia kan itu kecerdasan buatan. Atau kalau di pelajaran ini DP nama itu kecerdasan artifisial. Artifisial itu buatan. Nah, KKA ini ada karena perkembangan teknologi yang dimana keseharian orang itu selalu ada AI atau selalu ada kecerdasan artifisial. Apakah orang sadar atau tidak? Yang berikut itu ada pelajaran yang DP nama coding. Nah, coding ini dulunya itu cuma didapat di kuliah untuk orang-orang yang mau ambil sarjana komputer. Nah, Bapak itu sarjana komputer dan Bapak belajar tentang coding itu dari tahun 2001 sampai 2005. Jadi coding ini sudah ada sejak lama, tapi itu tidak diajarkan di semua orang. Contohnya, kalau Anda masuk ke toko, terus kalau di toko kan orang beli barang, terus nanti di scan tuh. Nah, kan ada aplikasi yang jaga muncul DP harga. Nah, aplikasi itu dibuat dengan yang namanya aplikasi pemrograman yang di dalamnya itu ada coding. Jadi orang memerintahkan komputer untuk mau scan ini, untuk mau hitung ini dan sebagainya. Nah, jadi dua hal itu dibikin satu dalam satu pelajaran mulai semester ini itu diajarkan di kelas 10 yang DP nama coding dan kecerdasan artifisial. Sampai sini mengerti? Nah, ini pelajaran baru yang belum pernah ada dan Tora akan belajar. Coding yang Bapak pelajari waktu kuliah itu sulit. Karena butuh orang yang punya logika tinggi untuk mengerti. Tapi di SMA berarti Bapak mau berusaha mengajarkan hal yang lebih sederhana. Misalnya, orang mau cari luas segitiga, tapi pakai coding. Bukan orang yang mau hitung. Jadi orang akan menjelaskan cara, orang akan memerintahkan komputer untuk menghitung luas segitiga. Nah, orang akan tulis DP perintah itu, dan perintah itu disebut script atau biasa disebut dengan coding. Jadi orang memerintahkan komputer untuk mengerjakan apa yang orang inginkan. Sederhananya begitu. Sampai sini mengerti? Nah, kalau menurut Anda, sejauh yang pernah Anda dengar, kayaknya codingnya Anda pernah dengar ya. Kalau kecerdasan artifisial atau AI, ada yang pernah dengar? Nah, menurut Anda AI itu apa? Robot, apalagi? Tidak usah takut salah. Karena orang mau berangkat dari, orang itu ingin tahu AI itu apa? Apalagi? Google. Terus, kalau yang Anda dengar AI itu di mana? ChatGPT, apalagi? Aplikasi apa? WhatsApp. WhatsApp ada AI? Ada. Terus apa lagi? Apa? Messenger. Apa lagi? Cuman itu yang ditahu? Atau ada lagi? Di Google ada. Apa lagi? Dalam website. TikTok. Apa TikTok yang, apa AI yang ada di TikTok? Hah? Apa? Filter. Orang yang kayaknya tidak terlalu glowing, tiba-tiba, siapa dia ini gagah sekali. Setelah aku dapat, nyanda. Sebagai informasi, waktu Anda buka TikTok,
Misalnya Anda mau bikin video tanpa diatur filter pun, sebenarnya TikTok sudah punya filter standar sebelum dibuat filter. Jadi memang aplikasi itu dibikin supaya orang itu terlihat lebih maksimal di TikTok. Jadi orangnya isi filter pun, TikTok itu sudah punya pengaturan standar yang memang ada filter, walaupun cuma sedikit. Itu filter, itu AI, apalagi yang lain. Sudah, cuman itu yang ditahu. Nah, jadi yang orang pelajari itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Mulai minggu depan, pelajaran ini akan orang belajar di setiap hari Rabu. Baru-baru kan Bapak ada ajar informatika toh? Nah, mulai minggu depan, pelajaran ini akan diajarkan setiap Rabu jam ke 9.10. Jadi di setiap Rabu Tora akan belajar coding. Orang punya tantangan karena orang tidak bawa HP. Sementara coding dan kecerdasan artifisial itu tidak bisa lepas dengan internet. Nanti orang berpikir caranya bagaimana. Oke, nah Tora akan bawa ini video. Jadi semua mohon menyimak video, jangan baca cerita, jangan baku sedu. Karena setelah ini orang mau bikin kelompok untuk mau bahas beberapa pertanyaan. Jangan baku sedu supaya boleh fokus dengar karena DP tugas ada di video ini. Boleh? Oke. Mendengar istilah artificial intelligence. Sahabat informatika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah di video ini dapat dengar, dapat lihat bersama saya Muhammad Fahmi. Dia kali ini akan belajar mengenai apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakin ya, pasti Anda sering mendengar istilah artificial intelligence, dasar buatan, atau mungkin yang sekarang sering dipakai itu kecerdasan artifisial gitu ya. Tapi pasti yang Anda bayangkan ketika mendengar ini. Ini ya, sebagian besar orang pasti akan membayangkan robot ya. Bicara tentang artificial intelligence. Boleh jadi ada juga yang membayangkan ini lah ya, self driving car. Tapi sebetulnya ya, kalau bicara tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tidak melulu hanya tentang robot atau self-driving car. Ya, kenapa? Karena AI ini sekali penerapannya tidak hanya untuk robot dan self-driving car. Oke, so bau nih video tadi, adakah hal yang berubah? Ada hal yang didapat? Oke, apa-apa? Berarti ternyata rupa tadi DP contoh, ternyata itu kayak Google Maps, atau kalau orang mau jalan kalau di kota dan orang mau pergi di satu tempat, misalnya macet, itu kan orang boleh minta DP Google Maps untuk cari jalur yang paling nyana macet. Maka AI yang akan berfungsi untuk mencarikan jalur mana yang boleh sampai di tujuan tapi nyana macet. Nah, itu contoh sederhana. Nah,
Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 26. 26 orang. Biar aja yang light and volley. Oke, hitung sampai 5. Ini toh? 1, 2, 3, 4, 5. Terus ulang di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang terus sampai di sini. Sampai di sini baru terakhir ke sana. Mengerti? Oh, hitung dari sini dulu. Berurut. Kau ingat DP angka masing-masing. Silakan. 2. 2, 4, terus 5, 1. Nah, yang 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, sampai 5. Silakan. Terserah mau kumpul di mana. Terserah. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami, kelompok 2, dengan anggota Jessica Umbure, Alfarizi Manumpil, Christian Harimisa, Yulia Trikaendesang, Jeremia Kalase. Tugas 1. Sebutkan minimal 3 contoh AI yang sering digunakan di sekitar kalian. Jawaban 1. 3 contohnya yaitu AC atau pendingin ruangan. 2. Face ID untuk pengenalan wajah di HP. Ketiga, mesin cuci untuk kegiatan rumah tangga. Soal nomor 2, diskusikan manfaat dan resiko dari masing-masing contoh. Jawaban nomor 2, 1. AC atau pendingin ruangan. Manfaatnya adalah membuat ruangan menjadi sejuk. Resikonya rentan terkena penyakit seperti flu, radang jika terlalu lama dihidupkan. Nomor 2, Face ID. Manfaatnya adalah privasi pemilik HP lebih aman. Resikonya HP tidak bisa dibuka saat diperlukan jika pemilik HP tidak ada. Nomor 3, mesin cuci. Manfaatnya adalah bisa membantu pekerjaan rumah tangga, yaitu mencuci pakaian dengan mudah. Resikonya terkadang dapat membuat pakaian menjadi longgar. Oke. Nomor terakhir, nomor 3, buatlah contoh bagaimana AI dapat membantu proses belajar di sekolah. Contohnya, komputer yang membantu proses belajarnya informatika. Sekian jawaban hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ini enter. Nah, sebenarnya ada banyak. Ada Gemini, ada juga ChatGPT, ada banyak kecerdasan artifisial yang bisa membantu orang. Tapi bukan berarti semua mau ambil dari sini, orang tidak perlu berpikir. Ini membantu orang, bukan berarti orang tidak perlu berpikir dan nanti pakai itu AI jo. Jadi ini cuman sebagai referensi lain di saat orang mau bikin sesuatu atau orang kesulitan atau orang mau bikin rumus matematika yang orang sulit, itu bisa pakai AI. Orang dapat tahu ternyata ini dia cara bikin. Jadi saat orang mau mengerjakan itu orang boleh paham tanpa mungkin mau telepon guru malam-malam, ibu bagaimana ketuk di rumus ini, orang boleh bertanya ke AI. Contohnya, bapak ini mau pakai AI untuk bikin lirik lagu, video animasi. Nah, jadi ChatGPT itu ada 2 versi. Versi yang gratis dengan versi yang bayar. Kalau versi yang bayar itu mahal. Jadi orang bisa menggunakan versi yang gratis. Orang boleh login ke Google, email Google, atau di sini Bapak mau tes dengan nyanak mau login. Cuman, nah nanti muncul seperti ini DP tampilan. Jadi ini ask anything. Kalau di bahasa Indonesia apa ini? Tanyakan apa saja. Jadi misalnya Bapak mau tanya,
orangnya tidak perlu mau bilang tolong. Karena AI ini, ChatGPT ini bukan orang. Nanti kalau orang tambah kata tolong, dia mau cari ini tolong ini apa berarti. Jadi untuk mempersingkat DP pencarian dan DP proses, orang langsung buatkan lirik lagu. Kalau video animasi orang butuh itu Google ya, yang butuh membayar juga. Jadi orang memulai dari yang sederhana. Nah, jadi buat lirik lagu tentang misalnya tentang apa? Tentang hati yang gembira. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Terus nanti orang mau klik ini. Jadi klik DP tombol yang hitam. Ini misalnya contoh. Ini diklik. Nah, nanti AI ChatGPT akan bikin lagu, lirik lagu berdasarkan apa yang tertulis. Nah, jadi DP verse 1. Jadi yang dibikin adalah DP lirik lagu. Jadi ini DP lirik, bukan berarti dengan DP nada. Lirik lagu, jadi hati yang gembira. Nah, jadinya DP chorus. Nah, di sini dia ada sarankan, kalau kamu mau versi yang lebih sedih tapi tetap penuh harapan, atau versi yang lebih ceria seperti anak tinggal bilang saja. Nah, dia sarankan ini. Orang bilang misalnya buatkan balik ke kelas.